Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kita jumpa lagi di hari Kamis 15 September 2022, hanya oleh karena kemurahan Allah. Sebab itu marilah kita sambut hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan kita juga membuka hati dan pikiran kita untuk menerima perkataan Tuhan lewat renungan yang berjudul Buah Harum yang Berbahaya. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Yang akan kita baca sekarang adalah Kidung Agung pasal 7 ayat 13. Demikian bunyinya. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Saudara, buah dudaim adalah buah yang kelihatan enak dan lezat. Kulitnya berwarna kuning cerah dan tampak seperti buah lemon yang manis. Jikalau sudah matang, bau harum yang keluar dari buah ini luar biasa menyenangkan. Bahkan Salomo pun menyebutkan keistimewaan buah ini dalam kitab Kidung Agung. Bisa kita bayangkan seberapa harumnya buah itu. Tetapi tahukah saudara bahwa ada satu fakta lagi yang tidak boleh kita lewatkan mengenai buah ini? Ternyata buah yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai mandrake fruit ini adalah buah yang beracun. Baik akar, daun maupun buahnya mengandung racun yang dapat mengakibatkan sakit kepala, hilang kesadaran, atau bahkan kematian bila dikonsumsi secara berlebihan. Di sisi lain, ternyata tanaman ini juga dapat digunakan sebagai obat-obatan untuk menghilangkan reaksi alergi, menjadi obat penghilang rasa sakit, maupun menyembuhkan rematik bila diolah dengan benar dan digunakan sesuai dosis yang tepat. Kepercayaan kuno juga menganggap buah dudaim dimakan sebagai obat afrodisiaks atau obat perangsang. Tetapi apapun khasiat positif dari buah ini, selama buah ini dimakan secara langsung dalam jumlah yang berlebihan dan tidak diolah dengan benar, maka racun yang ada di dalamnya akan menyerang tubuh dan memberi efek negatif pada tubuh kita. Karena itu, orang harus berhati-hati terhadap buah yang kelihatan sangat menggiurkan ini, karena ada racun yang terkandung di dalamnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita, setiap waktu kita ditawari buah dudaim yang mengambil wujud menggiurkan seperti mabok-mabokan, pesta pora, menonton film-film porno, berjudi, menipu demi keuntungan pribadi, dan sebagainya. Semua kegiatan ini nampak begitu lezat dan harum bagaikan buah dudaim. Tetapi ternyata semua itu mengandung racun yang akan merugikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyaknya godaan yang menggiurkan seperti hal-hal yang sudah disebutkan di atas bisa kita temui di mana saja dan kapan saja. Hal-hal tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada oknum yang menawarkannya kepada kita, yaitu iblis itu sendiri. Iblis menawarkan hal-hal tersebut dengan berbagai cara. Bisa lewat teman-teman dalam pergaulan yang buruk, bisa juga lewat kehidupan yang begitu menyesakkan sehingga timbul pikiran-pikiran negatif. Dan dari berbagai sudut kehidupan, iblis bisa melakukannya. Karena dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita, dan dia akan semakin gencar menawarkan suatu perbuatan dosa yang paling sulit untuk kita tolak, karena itulah titik lemah kita. Sebab itu Rasul Petrus mengingatkan kita semua agar kita berhati-hati. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah.
lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat itu dituliskan oleh Petrus sebagai peringatan bahwa iblis tidak akan tinggal diam melihat setiap anak Tuhan yang hidupnya terus dalam jalan yang lurus sesuai kehendak Tuhan. Dia punya berbagai cara untuk menjebak, mengikat, dan membinasakan kita lewat tawaran-tawaran perbuatan dosa yang dari luar nampak lesat dan menggiurkan, tetapi sesungguhnya ada kebinasaan yang mematikan, yang harus kita tanggung begitu kita menerima tawaran tersebut. Sebab itu, Yesus pun pernah mengingatkan murid-muridnya dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara, seringkali kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik, adalah hal yang berdosa. Tetapi keinginan kita untuk melepaskan dosa itu tidak cukup kuat. Karena keinginan daging kita itu lemah. Sehingga mudah sekali terpengaruh, terjerat oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan itu. Oleh karena itu marilah kita berjaga-jaga dan berdoa. Roh kita memang mau nurut, tetapi keinginan daging kita itu yang sulit untuk ditaklukkan. Karena memang tidak memiliki kekuatan untuk menolak perbuatan-perbuatan dosa yang membuat manusia tergiur dan sangat mudah terjerat. Berdoalah setiap saat. Dekatlah selalu kepada Tuhan. Jangan sekali-kali menjauhkan diri dari Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan hidup di dalam kehendak-Nya dan kita menjadi orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur karena hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami untuk memperingatkan kami berwaspada terhadap godaan-godaan yang selalu mengelilingi kami. Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk melawan setiap godaan dosa yang mencoba merampas kehidupan yang benar yang sudah kami jalani selama ini. Jauhkanlah kami dari segala tipu daya iblis, dan kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk bisa memilih pergaulan mana yang baik, yang akan membawa kehidupan rohani kami semakin bertumbuh. Berikanlah juga hikmat bagi kami untuk bisa mengatur waktu kami dan menyediakan waktu yang khusus di mana kami bersekutu dengan Tuhan lewat doa penyembahan, lewat pujian dan merenungkan firman, sehingga kami memiliki kekuatan secara rohani untuk menolak setiap godaan dan tipu daya iblis. Terima kasih kami ucapkan dan kami percaya Engkau selalu menaungi kami, melingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dosa adalah tindakan negatif, dan setiap tindakan negatif pasti menghasilkan akibat yang negatif juga. Selamat beraktivitas saudara. Tentunya kita tidak ingin menikmati hasil yang negatif. Itu sebabnya mintalah Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan selalu menyertai kita. Amin.